Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadil Hadrian Azami, NIM 2112011130130120. Eh, Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan dan menjelaskan tugas pengganti modul 1 praktikum sistem basis data kelompok 21. Pada praktikum modul 1 dijelaskan terkait IRD, DDL, DML, dan DCL. Dan tugas pengganti diminta untuk menjelaskan percobaan dan menjelaskan penerapannya, yaitu IRD, DDL, DML, dan DCL. Pertama-tama terkait IRD. IRD adalah jenis dari diagram, Entity Relationship Diagram. Ini merupakan model data berupa notasi grafis dalam pemodelan data konseptual. Ini menghubungkan antara basis-basis data yang ada. Di sini menggunakan jenis hubungan entitas dan model relasional. Dan pada IRD memiliki notasi seperti entitas, relasi, atribut, dan garis. Di sini diterapkan pada sistem database, contohnya diterapkan pada PHP MyAdmin yang menggunakan tabel. Berikut ini seperti contoh-contoh hubungan atau relasinya, seperti one to one to many, dan one to many. Kemudian selanjutnya terkait DDL, DML, dan DCL. Ini merupakan bahasa dalam database management system, dimana ini tuh sebenarnya lebih menjelaskan fungsi atau kegunaan dari sintak-sintak pada query. Misalnya pada data definition language digunakan untuk menjelaskan membuat atau menginisiasi pembuatan database dan table. Manipulation digunakan untuk melakukan manipulasi data, contohnya menambahkan atau melihat atau select data atau menghapus data. Kemudian data control language digunakan untuk misalnya menambahkan dua tabel menjadi satu tabel. Di sini merupakan perintah yang digunakan untuk di sini dijelaskan untuk menjaga keamanan basis data. Kemudian langsung pada percobaan. Di sini saya akan membuat tabel baru. Saya akan beri nama create database Fidel modul 1. Sudah terbuat. Kemudian diminta untuk menggunakan database modul 1, Fidel modul 1. Sudah masuk. Kemudian akan saya terapkan beberapa sintak dalam DDL. Salah satunya adalah create table. Di sini berfungsi untuk membuat tabel baru, diberi nama admin, dan di dalamnya terdapat 5 kolom yang masing-masing memiliki tipe data masing-masing. Pertama int, integer, varchar, dan key. Dan terakhir ini primary key dengan nama tabel primary key. Kemudian akan saya coba jalankan. Selesai. Di sini untuk tabel admin sudah terbuat pada database Fidel modul 1. Kemudian akan dilanjutkan menggunakan fungsi dash admin. Ini untuk memberi keterangan bahwa ini adalah bernama admin tabelnya. Kemudian dilanjutkan menggunakan fungsi alter atau sintak alter di sini untuk menambahkan kolom asal admin dengan tipe data varchar setelah kolom nama admin. Dan di sini juga pada tabel admin diminta untuk mengganti tipe data password menjadi integer dengan maksimal 15. Akan saya run, saya go, berhasil. Asal admin kolomnya sudah tertambah. Lalu dicoba untuk yang selanjutnya. Ini adalah fungsi atau sintak untuk menghapus tabel atau database, tergantung pada ininya. Di sini saya coba menggunakan nama yang lain agar tidak mengganggu proses
percobaan ini. Saya coba go. Baik, di sini sudah selesai dan database Fidel modul 1 seharusnya tidak terganggu. Selanjutnya saya akan menggunakan DML, Data Manipulation Language. Di sini menggunakan sintak insert untuk menambahkan data pada kolom. Saya menggunakan tabel admin, lalu menginput nilai ID admin 1, namanya ini, asal ini, dan username dan password ini. Saya go. Selesai, seharusnya di sini sudah bertambah. Oke, lanjut ke selanjutnya adalah insert into. Ini sama seperti sebelumnya, hanya saja menggunakan satu kolom sekaligus, baru setelah itu menggunakan nilai dari masing-masing kolom yang akan diinput nilainya. Lalu di go, berhasil. Di sini data sudah bertambah. Lanjut ke masih di DML. Di sini ini adalah fungsi atau query untuk menambahkan data juga seperti tadi, sama, hanya saja lebih ringkas karena langsung menginput values dari data yang akan ditambah. Akan di go, berhasil, satu row inserted, satu baris berhasil ditambah, dan data sudah tiga-tiganya masuk. Lalu select itu masuk sebagai di DCL. Belum, masih di DML. Select ini query untuk memilih semua data atau mengeluarkan informasi dari bintangnya, artinya semua dari tabel admin. Dan di sini berhasil dikeluarkan informasinya. Lalu select ini lebih spesifik, diminta untuk mengeluarkan atau menginformasikan hanya kolom nama admin dan asal admin saja dari tabel admin. Berhasil, di sini ditampilkan hanya 2 kolom tersebut. Lalu ini adalah query untuk mengupdate tabel admin untuk mengubah kolom alamat menjadi Jogja, di mana ketika nama adminnya adalah Fidel. Jadi harusnya nanti di baris kolom dengan nama admin Fidel, alamat asal adminnya seharusnya berubah menjadi Jogja. Berhasil, tadi yang sebelumnya Semarang berubah menjadi Jogja. Lalu masuk ke materi DCL, Data Control Language. Di sini berfungsi untuk melakukan controlling data. Salah satu query yang digunakan itu di sini dicontohkan ada grant, ada revoke, ada satu lagi adalah join. Join di sini digunakan untuk menggabungkan beberapa tabel. Saya akan coba langsung ke yang join. Di sini sudah saya buat create untuk membuat tabel baru dan menambahkan nanti informasi datanya. Saya membuat tabel produk dengan 5 kolom, ID, merek, stok, harga, dan ID adminnya. Oke, saya go. Sini sudah terbuat database baru, yaitu database produk. Lalu akan diinput namanya, diinput value-nya, input untuk produk values-nya ini menggunakan di data manipulation yang menggunakan step yang paling simple. Langsung ke nilainya, datanya seharusnya sudah masuk.
Lanjut ke melakukan percobaan untuk inner join. Di sini berfungsi untuk melakukan penggabungan tabel. Inner join terdapat 3 jenis. Inner join itu melihat atau menggabungkan tabel dan melihat irisan dari kedua tabel itu. Berhasil. Lalu dilanjutkan lagi. Ini untuk yang left join. Oke, ini ditampilkan untuk left join. Satu lagi yaitu right join. Select ini harga from, jadi menggunakan kolom ID admin dan nama admin. Lalu yang dari produk itu merek dan harga. Kemudian dari admin A di right join ke produk B pada ini gitu. Dan berikut adalah hasilnya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Untuk kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kekurangan dalam penyampaian. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.